Perhatikan ya. Pada Selasa 15 Oktober 2024, pasangan calon, paslon Bupati dan Wakil Bupati Sarmi, Ibu Yani dan Bapak Jemi Maban melanjutkan rangkaian kampanye tatap muka mereka di Kampung Yamna, Distrik Pantai Timur. Yani Jemi! Terima kasih Bapak Ibu, para tokoh masyarakat, Bapak On. Acara ini dihadiri oleh rombongan partai pengusung, para relawan, dan masyarakat pendukung yang datang untuk mendukung pasangan nomor urut 2 ini. Tokoh-tokoh penting turut hadir, termasuk mantan Bupati Sarmi, Bapak Mesak Manibor, serta Ketua Dewan Adat Papua, Bapak Yakonias Wabrar, yang masing-masing menyampaikan orasi dukungan untuk pasangan Yani Jemi. Saya mau kasih tahu, kenapa saya harus datang dampingi kakak perempuan ini dengan adik laki-laki yang ganteng ini. Ada alasan saya. Pertama, sebagai Ketua Dewan Adat Papua, saya tahu persis bahwa jantung untuk bangun Papua itu harus dari Sarmi. Ajaib. Itu harus dari Sarmi. Karena terus terang saja sejarah membuktikan di Asia ini peran Pasifik itu hanya ada di depan Sarmi. Pulau Wagde jadi saksi. Itu saksi bisu bahwa waktu Perang Dunia Kedua itu cuma ada di Sarmi. Semua buktinya jelas. Untuk itu Bupati yang calonkan diri di Sarmi ini dengan nomor urut 2 punya visi yang jelas, punya misi yang jelas. Dan sekali lagi saya mau kasih tahu, karena kita lihat saya yang bersama-sama dengan Ibu hari ini itu Bapak Mesak Manibor. Dan ketika kami komunikasi bersama-sama dengan beliau hari ini, bahwa beliau berdua ada di depan ini adalah kelanjutan dari Uskar Avatan Jilid 2. Kenapa Uskar Avatan Jilid 2? Uskar Avatan Jilid 2 ada beberapa hal yang sangat positif. Pertama, 72 kampung. Itu sejarah di Papua bahwa pemekaran distrik terbanyak itu Bevan Gigi Balon di pegunungan sana. Iya, Lani Jaya. Itu dia Bapak pemekaran distrik terbanyak. Kedua, itu Bapak Mesak Manibor. Pemekaran kampung terbanyak 72 kampung. Dan mereka dua disebut di Papua itu Bapak pemekaran, termasuk Mesak. Dan hari ini Bapak Mesak ada ikut sama-sama dengan kita, dan itu dititip kepada Bapak berdua ini. Dia bilang dia kasih sama dia anak laki-laki. Jadi 72 kampung itu dia kasih sama dia anak laki-laki. Dengan 11 distrik. Itu tetap harus dilanjutkan. Yang ketiga, waktu Mesak jadi bupati, anak-anak Sarmi itu sekolah di luar negeri sampai di luar Papua sampai luar negeri. Dan ketika ibu ini jelaskan visi misinya bahwa dia juga akan berusaha untuk anak-anak Papua ini bisa jadi tentara polisi yang bukan pangkat merah-merah. Tidak boleh. Besok anak Sarmi itu jadi tentara dan polisi tidak boleh pangkat merah-merah. Itu sudah stop. Sampai besok itu balok-balok. Harus ya ibu. Itu dia belum tentu bisa kau bilang harga diri, tapi harga diri dia bisa jatuh kalau kau tidak ada koneksi yang baik, kalau kau tidak ada akses yang baik. Kau kenal orang kah tidak? Ada Jimmy saya terkenal, saya tidak mungkin mengakui harga dirinya. Saya harus kenal dulu. Kalau saya tidak kenal, tidak mungkin kita bicara harga diri di situ. Tapi saya harus kenal dia baik. Bagaimana mengangkat harga diri itu? Bagaimana mengangkat martabat itu? Ini kita bicara hari ini tuh mengangkat martabat orang Sarmi. Kita harus angkat. Kita harus berubah. Hari ini kita bicara perubahan, bukan bicara harga diri. Harga diri itu terlalu kecil. Kalau kau sudah makan enak, kau punya mobil, kau punya segala macam, anak sekolah, kau tidak pusing, itu berarti kau harga diri aman. Harga diri bagus, mantap, semua dan lain sebagainya.
dengan Mesak punya pilihan terbaik. Bapak juga begitu. Bapak Edward Fonataba, dia dan Mesak ini pasti, dan saya juga tidak bisa saya terima karena kita selalu baku marah. Tapi dia bilang baik sekali kalau pilih sama ibu. Kamu dua ada di pilihan yang benar. Nomor 2. Saya mau kasih tahu Edward Fonataba saja bilang bahwa kami ada di pilihan yang benar. Beliau kalau masih kuat, dia bilang kalau ada kegiatan di Bongo, info Bapak juga hadir. Saya bilang, aduh ini ada sama-sama dengan Pak Manibur ini, bagaimana? Tapi saya percaya bahwa Bapak Manibur orang luar biasa. Bapak Fonataba menyampaikan pada saya bahwa kamu dua ada di pilihan yang benar. Ini orang-orang yang sudah punya jam terbang yang tinggi, yang berpengalaman. Siapa yang terkenal namanya Edward Fonataba? Siapa yang terkenal yang namanya Mesak Manibur? Orang tahu. Terus kok yang kecil-kecil di kampus aku masih tahan diri untuk apa? Mari merapat. Karena ini bukan bicara ukur-ukur tanah, mau jual tanah, kok bicara harga diri. Ini bicara kursi bupati, bangun pembangunan Indonesia yang seutuhnya. Ini bicara pembangunan Indonesia yang seutuhnya. Oleh sebab itu, jangan bicara harga diri di situ. Harga diri itu kau bangun di Indonesia ini yang baik, dan Sarmi juga ikut dibangun di dalam Indonesia, maka itu harga diri tetap akan menjadi harga yang mahal. Harga itu akan jadi mahal ketika dibangun dengan baik. Kalau tidak dibangun, sayang, itu tinggal cerita. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 2. Sarmi. 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 Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian, anak-anak cucu yang hadir hari ini. Saya mau sampaikan bahwa yang hadir hari ini adalah mereka yang membutuhkan perubahan di negeri ini. Yang membutuhkan perubahan di negeri ini. Ya, status quo tidak bisa dipertahankan kalau kita hanya hidup seperti ini. Ya, dari kecil sampai mati dan tinggal di sini. Kita butuh perubahan. Ya, kita butuh perubahan. Oleh sebab itu kepada semua saudara yang ada di rumah, kita yang hari ada di sini, kasih mereka bahwa hari ini hari untuk kita lakukan perubahan di negeri ini. Anak-anak sekolah yang jalan kaki, mereka yang sekolah di jalan kaki, tidak ada kendaraan hari ini. Mereka setengah mati sekolah, tapi hari ini mereka pulang harus jalan kaki, tiba di rumah sore hari. Bagaimana perasaan bapak dan mama di tempat ini? Butuh perubahan atau tidak? Butuh kendaraan atau tidak? Mau sekolah tinggi atau tidak? Harus seperti itu. Dan harus ada kendaraan untuk anak ibu-ibu ke pasar, bapak-bapak ke pasar. Kabupaten kita jauh ke gunung lagi ketika sudah tiba di kota. Ya, kita harus mencari solusi cara untuk melakukan apa yang terbaik di negeri ini. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya hormati, Musyawaratan Jilid 2, semua yang saya miliki saya sudah serahkan kepada mereka dua untuk melanjutkan pekerjaan yang saya tinggalkan. Saya tidak mau orang Sarmi menderita. Kalau mau cari jabatan saja kenapa harus ada di sini? Saya harus pergi ke provinsi, walaupun saya ke provinsi. Tapi hari ini kita punya hati untuk rakyat di Sarmi ini. Ya, kalau ibu mau cari jabatan saja hari ini presidennya orang Gerindra, Pak Prabowo itu orang Gerindra. Kenapa ibu harus datang di sini? Bukan itu, saudara-saudara. Tapi hari ini kita datang untuk melakukan perubahan. Perubahan itu harus dari desa, dari dusun, dari kampung sampai ke tingkat pusat. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi tidak boleh ragu-ragu. Tanggal 27 nyoblos nomor 2. Masuk ke bilik, nyoblos nomor 2. Ada orang bilang mempertahankan hak keseluruhan, tapi kalau kita tetap seperti ini, mau jadi apa? Mau jadi apa? Harus kita lakukan perubahan dulu, kita lihat hal itu kemudian. Dulu kita bicara itu, tapi kita masih seperti itu hari ini. Harus ada perubahan di negeri ini, di kampung ini, di dusun ini, desa ini harus ada perubahan. 11 distrik kita mekarkan, bukan orang Sarmi dari cari jabatan. Orang Sarmi telah pernah gila jabatan.
jabatan. Tapi orang Sarmi butuh pendekatan pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat. Itu yang orang Sarmi butuhkan. Ya, orang Sarmi tidak gila jabatan, saya selalu bilang. Orang Sarmi membutuhkan pendekatan pelayanan kepada masyarakat. Kalau anak sudah lahir sebagai distrik, apakah harus kembalikan ini dalam kandungan? Ibu-ibu coba jawab saya. Betul tidak? Tidak kan? Siapa punya anak yang sebelah saya masukkan dalam kandungan? Pernah lihat? Tetapi yang kita lakukan, buat akte kena lahir dari anak itu supaya status anak itu jelas. Kita butuh registrasi dari 11 distrik, dari sekian kampung yang sudah kita lakukan. Orang kita datang hanya main tutup saya, tidak tahu persoalan yang kita hadapi. Kenapa kita lakukan itu? Karena dari kita memekarkan menjadi kabupaten tersendiri. Syaratnya harus kampung dimekarkan, syaratnya distriknya harus dimekarkan, baru ada kabupaten. Tidak bisa hutan kosong kita mekarkan jadi kabupaten. Harus ada distrik, harus ada kampung baru bisa kita mekarkan negeri ini. Hari ini orang tutup Piko, sementara buah kelapa itu jatuh terus menerus. Buah kelapa jatuh terus menerus. Ikan di Pulau Nyama tinggal busuk begitu saja, tidak ada pembeli. Ya, ikan busuk di Pulau Nyama ini percuma. Saya berapa kali pancing di sana, saya kembali membawa ikan hanya saya makan di rumah karena tidak ada pembeli. Harus kita ciptakan pasar yang kuat supaya di mana kita puasi bisa diperjualbelikan di sana. Kita membangun hubungan dengan mereka yang lain yang di luar kita. Dengan demikian kita punya hasil bumi ini bisa seperti itu. Pulang sampaikan kepada mereka yang di rumah, ya. Mama-mama, bapak-bapak, saudara-saudara saya punya anak cucu yang ada di rumah yang bisa memilih besok. Bapak bilang, hari ini kita butuh perubahan. Bukan persoalan di anak hasil atau tidak. Kita butuh perubahan. Kita butuh orang yang punya akses dari kampung sampai ke pusat, yang bisa cari uang untuk kita orang. Cari uang untuk kita orang, ya. Cari uang itu yang kita butuh. APBD biar urus, kita bangun negeri ini dengan dana lain. APBD biar kamu urus. Kita naikkan dana desa, kita naikkan bolke, kita bangun perumahan yang baik, yang sehat. Ya. Seperti itu. Kita sekolahkan anak di Jayapura sampai ke luar negeri kita sekolahkan. Ya. Yang mau masuk tentara, yang mau masuk polisi, ibu bisa mengatur, tinggal angkat telepon Pak Kapolda, Pak Panglima. Itu pasti. Ibu ini sudah 20 tahun anggota DPRP Provinsi Papua. Jangan kita tidak boleh ragukan. Dia hanya seorang perempuan tapi dia mampu duduki kursi DPRP selama 20 tahun. Bahkan menjabat. Bahkan sebagai wakil ketua DPRP Provinsi Papua. Terus apa yang kamu ragu lagi? Apa yang kamu ragu? Apa yang kita ragu lagi? Berarti ada punya kemampuan tersendiri. Ada kemampuan tersendiri. Anak ini, kami ini memiliki kemampuan untuk menulis dan menganalisis segala sesuatu. Saya buka mereka dua, ibu dan anak kecil sini. Saya lihat berbagai syarat ini. Tiga orang dan 3 calon datang ke saya. Saya bilang kampung. Misi baru saya lihat. Saya kira di sini ada perubahan. Di sini ada perubahan. Ada perubahan. Oleh sebab itu besok tanggal 27 yang harus 100% nomor urut 2 kita bangun tugu masuknya Injil terbesar di Pulau Nyama. Siapa yang hadir kemarin ketika Sinode datang di Geder? Siapa yang hadir angkat tangan? Siapa yang hadir kemarin? Bahwa direncanakan akan membangun tugu terbesar masuknya Injil itu di Pulau Nyama. Itu akan tersinkron dengan program yang ibu sudah buat. Tersinkron. Ya, sinkron
yang ibu buat. Sinode sudah rencana bahwa akan membangun tugu terbesar di pulau ini, masuknya ini. Oleh sebab itu kepada kita sekalian yang ada di Pulau Yamna, yang ada di daratan, tidak boleh ragu-ragu. Ya. Dua orang. Kampanye kali ini tidak hanya berfokus pada penyampaian visi dan misi, tetapi juga mengedukasi masyarakat mengenai tata cara pencoblosan dalam pemilihan kepala daerah Pilkada Papua. Paslon nomor urut 2, Bapak Matius Fakiri dan Bapak Aryoko Rumaropen, serta pasangan Yani Jemi untuk Pilkada Kabupaten Sarmi menjadi sosok yang disosialisasikan dalam simulasi pencoblosan yang interaktif. Melalui kegiatan ini, masyarakat diajak berlatih langsung sebagai bagian dari pendidikan pemilih yang diharapkan dapat membantu mereka memahami proses pemilihan dengan lebih baik. Gubernur nomor 2. Iya. Terima kasih. Dua. Coblos nomor 2 ya. Terima kasih atas partisipasinya ya. Ina Sorontau. Kostafina. Baik, ini pertanyaannya tapi yang lain diam-diam jangan kasih tahu ya. Kampanye berlangsung dalam suasana yang hangat dan penuh kebersamaan. Selain orasi politik, acara ini juga menyajikan kuis interaktif tentang Pilkada Sarmi 2024. Kuis ini disambut baik oleh masyarakat, di mana mereka berkesempatan memenangkan hadiah hiburan yang semakin memeriahkan acara. Melalui kegiatan seperti ini, Paslon Yani Jemi berupaya mendekatkan diri kepada masyarakat dengan cara yang akrab dan bersahabat, serta memperkuat dukungan masyarakat jelang hari pemungutan suara. Kampanye di Kampung Yamna ini menjadi bagian dari upaya Paslon nomor 2 untuk meraih hati masyarakat Kabupaten Sarmi, khususnya di distrik Pantai Timur. Dengan berbagai kegiatan interaktif dan edukatif, pasangan Yani Jemi berharap dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai program kerja mereka, sekaligus mengajak warga untuk berpartisipasi aktif dalam pilkada mendatang. Tentang Ibu Yani sangat baik bagi kami untuk pembangunan yang ke depan. Ini mama yang bilang ya, bukan dari saya. Itu betul kah? Ya betul. Kalau begitu saya nggak jadi pulang, saya tinggal di sini ya. Aku senang sekali kalau Ibu tinggal di sini. Kalau gitu mama yel-yel dulu. Oke, kalau begitu boleh kasih hadiah kipas angin untuk mama? Boleh? Oke ya. Jadi Yani Jimmy nomor 2. Ini kipas angin 1 buat mama. Sekarang kipas masih ada 1 lagi. Mama mana yang maju? Ayo. Ragu-ragu nanti. Ini mama ada maju ini. Mama mau ikut ini apa teka-teki kuis? Mau? Mama nama? Mama nama Agustina Kondi. Agustina Kondi. Mama sudah nikah atau belum? Mama sudah nikah dengan Bapak. Mama dengan Bapak sudah punya anak-anak. Sudah ada cucu. Mama kenal karena Mama punya anak sama anak Yani. Yang tanggal 27 akan maju bupati dan anak Jimmy. Mama coblos siapa? Mama coblos anak Yani dan Bapak Jimmy. Mama mau maju ke depan. Gubernur nomor 2. Bapak Matius. Nomor berapa? Nomor 2. Yakin? Yakin. Iya, jadi gubernur Nomor 2. Salah. bupati nomor Bupati nomor 2.
hadiah kipas. Kami butuh maju. Kami butuh perubahan. Kami mencoblos anak Yani dan anak Jimmy. Mama nyanyi dulu, nyanyi lagu daerah. Kita yang ingat saja. Kimbe ma bose ma osom fai ka sop ma osom fai ka sop ma Yesus isim tik 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 sowan se tahu mam ibe baser basoho. Terima kasih mamaku yang cantik. Dengan Yani Jimmy tanggal 27 November coblos nomor 2 untuk perubahan yang pasti. Dengan